Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, mudah-mudahan diberi kesembuhan, diberi kesehatan, dan saya doakan semoga yang kalian alami Allah berikan kesehatan, Allah memberikan kesembuhan kepada kalian semua. Saya di sini mau menceritakan pengalaman saya selama terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Saya sudah mengalami ini sekitar 3 bulan yang lalu. Saya itu pertama mengalami ini sebelum bulan Ramadan. Pada saat itu saya sedang ngaji, kemudian tiba-tiba asam lambungnya itu naik. Saya kaget karena baru pertama kali. Wah, saya kenapa ini ya? Kok saya begini, mau pingsan tapi nggak pingsan, terasa mau gitu kan. Nah, terus saya paksakan, saya berdiri, kemudian saya minta ke salah satu jamaah, yaitu untuk mengambilkan air minum bening. Nah, saya diberi air minum bening, kemudian rileks kembali. Kemudian yang awalnya sesak nafas itu kemudian kembali normal lagi. Ternyata yang saya alami itu ternyata berawal dari anxiety sebenarnya. Karena saking paniknya, saking cemasnya, sehingga asam lambung itu naik sampai ya keliengan lah, sampai seakan-akan ngambang begitu, mau pingsan tapi nggak pingsan gitu kan. Nah, terus pengalaman itu yang kalian alami teman-teman sebenarnya sama persis yang saya alami. Saya mau menceritakan pengalaman saya dan berbagi untuk kalian semua yang masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, tetap semangat dan yakin pasti kalian akan sembuh. Ya, saya sebenarnya juga belum sembuh total, guys. Saya itu sudah rutin 1 bulan ini. Saya merutinitaskan atau membiasakan. Dalam 1 bulan ini saya membiasakan yaitu jalan-jalan pagi ataupun sore. Ya, sambil berjemur seperti ini, guys. Seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, kadang walaupun sudah rutin, awal-awal saya rutin jalan-jalan pagi, ya sensasi itu sering berdatangan. Bisa dikatakan ya 1001 sensasi lah gitu kan. Kadang rasa jenat-jenit di bagian dada, di bagian punggung gitu kan. Kadang sesak nafas, kadang sempoyongan, kadang keliengan gitu kan. Padahal itu nggak apa-apa, guys. Dan itu disebabkan karena pola pikir kita yang terlalu mambrah-mambrah atau terlalu kemana-mana gitu. Akhirnya memicu kepada sensasi. Ya, biasanya yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu biasanya yang dikhawatirkan itu pikirannya takut penyakit inilah, itulah dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa, guys. Itu disebabkan karena pola pikir kita yang tidak terkontrol gitu. Jadi tetap semangat teman-teman. Saya juga masih dalam perjuangan proses penyembuhan, dan saya selalu melakukan metode menjaga 3P: pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, cara kita mendapatkan pola hidup yang sehat yaitu dengan cara ya melakukan metode-metode jalan sehat. Kalau malam ya nggak begadang seperti dulu gitu kan. Ya minimal lah jam 10 atau jam 11 sudah tidur. Jangan sampai melewati jam 12. Ya saya juga seperti itu teman-teman. Saya juga kadang mau tidur susah. Mau tidur agak susah, apalagi kalau sudah melewati jam 12.
itu susah sekali untuk dibawa tidur gitu. Kadang jam 3 baru ngantuk gitu kan. Nah tapi saya maksimalkan kembali. Kalau siang saya itu kebiasaan atau membiasakan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang positif agar menghindari rebahan di siang hari gitu. Ya kadang saya jalan-jalan, habis jalan-jalan saya silaturahmi ke rumah tetangga. Kalau enggak ya saya bikin konten gitu kan. Agar agar ada kegiatan-kegiatan dan tidak sering rebahan di dalam rumah gitu. Jadi yakin saja teman-teman, saya juga mengalami itu, tapi saya tetap optimis dan yakin bahwa penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu pasti akan sembuh gitu. Yang penting punya keyakinan guys, semangat terus melakukan 3P itu, makannya teratur walaupun sedikit tapi sering gitu. Saya itu sering makan satu harinya itu 5 kali guys. Jadi tetap semangat ya, kayak apapun sensasinya itu jangan sangat dirasakan gitu. Pokoknya kalau sensasi itu datang itu kita alihkan. Kalau saya itu biasanya ya berdiri, ambil air bening hangat itu, kemudian diminum, terus ya melakukan kegiatan-kegiatan lah yang sekiranya mengalihkan pikiran itu kepada sensasi tersebut. Nah terus apalagi sih ya agar cepat pulih. Nah ya yang penting selalu melakukan P3 itu agar diberi kesembuhan. Pokoknya apapun yang dialami GERD anxiety psikosomatis disorder itu saya mengalami juga. Dengar ambulan takut, dengar burung takut. Jadi terlalu banyak jangan-jangan gitu loh. Wah jangan-jangan itu yang menjadikan pikiran kita itu mambrah-mambrah atau pikiran kita itu kemana-mana gitu, yang seharusnya tidak pernah dipikirkan. Itu kan bukan wilayah kita gitu kan. Lah kenapa kita yang diberi penyakit ini guys? Sebenarnya ini bukan penyakit sih, ini sebenarnya gangguan di mental kita. Kenapa kita yang diberi sama Allah, diuji seperti itu sama Allah? Karena yakin bahwa kita semua itu yang mampu diberi gangguan seperti ini oleh Allah. Karena Gusti Allah kan pernah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah itu tidak akan menguji suatu hamba kecuali dia itu mampu. Berarti kita itu sebenarnya mampu. Yang penting kita tetap optimis, yakin, meminta kepada Allah diberi kesembuhan seperti dulu lagi. Lah kalau nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya ini sebagai teguran untuk kita agar kita itu lebih sayang ke diri kita sendiri, lebih memperhatikan kepada diri kita sendiri. Semangat terus, apapun sensasinya itu kita alihkan. Pola pikir yang kita jalani itu jangan sampai mengendalikan hidup kita. Jangan pernah hidup di dalam pikiran. Tetap semangat, tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang bermanfaat. Tetap jalankan atau rutinitas setiap pagi ataupun sore, yaitu jalan-jalan, agar kita kembali bahagia seperti dulu. Karena kebiasaan orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu mau ketawa saja itu susah, mau bahagia pun susah. Karena apa? Hormon kebahagiaannya itu ya hilang. Lah cara mengembalikan itu kita harus menjaga pola hidup dengan cara membiasakan olahraga, makan yang teratur, minimal ya sering lah, ya sedikit nggak apa-apa, yang penting sering. Jangan sampai perut kita itu kosong gitu. Terus pola pikirnya ya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu memikir keras, jangan pernah berpikir keras karena itu sangat mengganggu sekali kepada tubuh kita. Pokoknya apapun sensasinya tetap semangat dan tetap berjuang, dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain agar tidak selalu merasakan sensasi tersebut. Untuk kalian semua semoga diberi kesembuhan, cepat sembuh dan tetap optimis, yakin kalian akan sembuh.
karena saya juga yakin pasti akan sembuh. Saya sudah periksa 7 kali guys, saya 7 kali menemui dokter dan dinyatakan kenapa saya itu seperti ini dok, kenapa kok dada saya sesak, dada saya sakit dan sebagainya. Nah, terus saya sudah periksa, ternyata dari IKG atau di ronsen itu nggak apa-apa guys, ternyata itu dari mental kita yang menjadikan adanya sensasi itu karena pola pikir kita yang terlalu kemana-mana gitu. Padahal ya sehat, saya di IKG dari paru-paru, jantung dan perut semuanya, lambung pun sehat. Ternyata yang menjadikan sensasi itu datang karena pola pikir kita itu. Nah Bapak, sekian dari saya, semoga kalian semua diberi kesembuhan dan cepat sembuh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.